cek lo kayak ada hondo. Diabetik pernah dengar? Pernah ya. Retinopati hipertensi pernah dengar ya? Oke. Bapak maaf saya ini agak di belakangnya nih. Saya di sini apa ya? Oh ya. Oke. Ya. Jadi gini ibu-ibu bapak semua, untuk yang sudah menderita tensi dan gula darah tinggi, sebenarnya kan kita semua udah berusaha ya, kita sudah kontrol rutin, kita sudah minum obat setiap hari supaya gulanya terkontrol, tensinya terkontrol. Tapi yang namanya komplikasi itu pasti selalu ada gitu, apalagi sering usia juga. Bahkan orang yang nggak punya tensi dan gula tinggi pun bisa katarak dan bisa glaukoma gitu. Untuk kita yang memang punya kondisi tersebut gitu. Jadi di sini saya mau menyampaikan mungkin gejala-gejalanya apa sih, terus cara pencegahan gimana. Terus kalau misalnya ada keluhan yang mengarah ke sana, nanti kita bagusnya tuh berobat ke siapa kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu untuk retinopati diabetes. Retinopati diabetes ataupun retinopati hipertensi itu kondisi ketika pembuluh darah kita ada di mata itu mengalami kerusakan. Nah, jadi makanan, nutrisi gitu, itu dari pembuluh darahnya. Kalau misalnya dari kondisi diabetes, itu nanti pembuluh darahnya itu dia jadi lebih rapuh, Bu. Gitu. Gula darah yang tinggi itu nanti bikin pembuluh darah rapuh. Pembuluh darah kita yang rapuh mudah pecah. Nah, pembuluh darah yang pecah itu nanti bikin adanya perdarahan di mata. Selain nanti ada perdarahan di mata, nanti juga muncul pembuluh darah baru. Tapi namanya pembuluh darah barunya itu nggak bagus gitu. Mungkin kan kita mikir kalau dia pecah terus tumbuh baru, berarti kan tumbuh baru lagi harusnya bagus lagi ya matanya gitu ya. Tapi enggak. Jadi pembuluh darah yang baru tumbuh ketika ada orang dengan diabetes itu pembuluh darahnya terlalu rapuh, terlalu tipis gitu. Jadi lebih mudah perdarahan. Nah, dengan kondisi adanya perdarahan di pembuluh darahnya itu bisa menyebabkan kondisi kita namanya biasanya mengeluhkannya itu kok ngelihatnya agak buram-buram gitu ya gitu. Kok kalau ngelihat ini ya blawur gitu buram, tapi nanti kalau udah lanjut itu sampai ke kebutaan gitu. Sama juga retinopati pada hipertensi atau tensi tinggi. Kondisinya sama, pembuluh darahnya itu juga mengalami kelainan. Tapi kalau di diabetes tadi pembuluh darahnya itu rapuh, habis itu ada pembuluh darah baru yang udah pecah, itu airnya paling kencang. Nah, nanti kan kalau dengan selang yang udah jelek, bisa jadi nanti selangnya itu dalamnya ada lukanya gitu ya Bu ya. Ada kotoran yang ke bawah, ada bagian dari selang, bagian dalam yang dia copot gitu, terus ikut dia di aliran selangnya itu. Sama juga kayak pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya itu udahlah kaku karena tensi tinggi, alirannya kencang, akhirnya banyak darah dalam pembuluh darah kita yang luka-luka gitu. Nah, itu bisa menyebabkan penyumbatan. Nah, dari penyumbatan akibat pembuluh darah yang luka itu bisa menyebabkan kebutaan gitu. Pembuluh darah yang kaku itu juga bisa menyebabkan aliran darahnya semakin sedikit, terus aliran darahnya jadi semakin kencang. Nah, itu bisa menyebabkan penurunan penglihatan juga. Biasanya kalau di tensi itu lebih ke kok jadi gampang pusing ya gitu. Kok sekarang udah minum obat tapi masih kerasa pusing, gampang pening, cenut-cenut terus kayak gitu. Nanti lama-lama penglihatannya kok kayak double ya gitu ya, nggak jelas gitu. Penglihatannya double, nggak jelas, akhirnya nanti ujung-ujungnya kalau nggak ditangani juga bisa menyebabkan kebutaan gitu. Nah, selain itu juga ada katarak sama ada glaukoma. Ini biasanya kalau ke puskesmas banyak itu yang datang langsung minta rujukan, dok ini matanya nggak kelihatan lagi, dok ini ngelihatnya kok buram ya, kayak ada putih-putih gitu. Jadi kalau kondisi katarak kan ibu-ibu semua tahu ya, bapak juga tahu kalau katarak itu punya kondisi tensi tinggi, gula yang tinggi, itu mempercepat kondisi lensa kita jadi semakin keruh gitu. Ibarat kalau lensa kamera ya udah buram, udah butek, harusnya udah diganti misalnya gitu. Nah, bahkan kalau orang normal pun ketika memang sudah katarak ya kita ada operasi untuk ganti lensa, nanti dirujuk ke dokter mata. Dan itu memang banyak kok dilakukan operasi katarak juga. Operasinya sebentar, cuma 10-15 menit diangkat, nanti jelas lagi penglihatannya, diganti lensanya kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu mungkin mengeluhkan
hal tersebut, terutama kalau memang punya tensi dan gula darah tinggi itu nggak apa-apa berobat aja. Nanti kan kita bisa lihat sebagai dokter umum di puskesmas tuh bisa lihat, oh ini ternyata lensanya udah mulai keruh tapi masih sedikit. Oh ini ternyata udah putih semuanya, memang harus dirujuk, memang harus ditindak lanjut gitu. Nanti kita bisa tentukan apakah dirawat dulu di puskesmas kayak biasa atau mungkin harus dirujuk kayak gitu Bapak Ibu. Terus juga kalau misalnya Bapak Ibu ngeluhin, pernah nggak ngerasa bola matanya kerasa kencang, terutama yang punya tensi tinggi? Nggak pernah? Ada yang pernah? Jadi kalau misalnya bola mata itu kalau kita masih usia muda atau nggak punya penyakit kronis seperti tensi dan diabetes, itu sebenarnya ketika kita tekan bola mata kita tuh kenyal gitu. Rasanya kenyal bola mata kita itu. Kalau dibandingin sama tulang pipi itu lebih keras pasti gitu. Tapi kalau kondisi orang dengan glaukoma atau yang memiliki tekanan bola matanya tinggi, itu nanti ketika bola matanya ditekan, kalau diperiksa sama dokter itu bola mata sama tulang pipi kerasnya sama gitu. Jadi tekanan bola matanya tinggi sekali. Jadi bola mata kita kalau normal itu cuma punya tekanan 20 mmHg. Nah di atas itu berarti sudah masuk mulai ke arah glaukoma. Tapi glaukoma obatnya rutin diminum sama rutin kontrol gitu ya. Ini semuanya rutin obatnya diminum nggak Bapak Ibu? Rutin ya, benar ya? Ya, kalau misalnya lupa sekali-kali memang karena kelupaan ketiduran ya nggak apa-apa. Tapi yang penting memang setiap hari rutin diminum nggak lupa gitu ya. Mau yang obatnya cuma sehari sekali atau yang obatnya sehari sampai 3-4 kali juga pasti ada. Atau mungkin yang obat diabetesnya udah pakai suntik ada nggak di sini? Ada ya. Nah itu dilanjutkan aja nggak apa-apa karena kita berusaha untuk mempertahankan kondisinya Bapak Ibu semua daripada nanti nggak minum obat akhirnya malah cepat ngedrop gitu ya. Yang pertama itu kontrol rutin, minum obat rutin, nanti kita bisa atur dosisnya, siapa tahu dosisnya bisa turun, siapa tahu tadinya amlodipinnya 10 mili jadi 5 mili, siapa tahu obatnya tadinya captopril sama amlodipin, captoprilnya di stop jadi amlodipin aja itu bisa gitu. Kalau kondisi kita bagus, tekanan darah kita terkontrol, gula darah kita terkontrol, obat pun dosisnya bisa diturunkan. Jadi lebih sedikit obat yang diminum. Terus yang kedua, kalau persoalan mata, kalau memang ada keluhan boleh langsung untuk berobat. Tapi kalaupun nggak ada keluhan, per 6 bulan sekali boleh kok untuk meminta diperiksa matanya, gitu ya. Nanti ditentukan dulu dari puskesmas apakah memang cukup diperiksa di puskesmas aja atau ternyata pas diperiksa, oh ternyata mengarah ke suatu penyakit tertentu, nanti bisa dirujuk ke spesialis mata gitu untuk ditindak lanjut gitu. Jadi pencegahannya itu tadi apa Bu? Yang pertama obatnya diminum, minum rutin ya, minum rutin sama kontrol. Terus yang kedua kalau misalnya ada keluhan boleh langsung berobat ya. Atau nanti kalau enggak bisa dicek matanya per berapa lama sekali. Ya, 6 bulan bisa, setahun boleh, nggak masalah gitu ya. Oke, nah kalau dari saya itu mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Nggak harus tentang mata, boleh apa aja. Monggo. Udah minum obat kan? Rutin. Ya itu diminum aja obatnya. Biasanya obatnya tablet apa yang suntik? Tablet ya udah. Berapa kali sehari? Oh ya udah, dilanjutin aja Pak. Kan itu udah paling kecil tuh dosisnya kalau 1 hari sekali ya. Biasanya itu nanti dipertahankan segitu, tapi nanti cek rutin gula darahnya per bulan. Gula darahnya cek per bulan? Oh iya. Oke. Oh ya udah dipertahankan aja ya. Yang penting tuh kalau misalnya DM, kalau kita gula darahnya nggak puasa, itu sebenarnya bagusnya di bawah 126. Tapi kalau misalnya gula darah yang kita puasa di 126, kalau gula darah yang kita habis makan di bawah 200. Gitu. Tapi nggak apa-apa, berapapun kondisi gulanya, mau itu masih 300, mau 2,5, mau udah 120, yang penting rutin. Karena nanti pasti perlahan-lahan akan turun walaupun sulit juga sih, gitu. Kadang juga naik turun, gitu sih. Ya. Gimana? Sambung Pak, jelas Pak? Iya, gimana Pak? Rata-rata itu kalau enggak dioperasi bisa
katarak ya Pak. Kalau misalnya katarak sebenarnya kalau misalnya nggak mau dioperasi itu dia pasti akan secara pelan-pelan akan bertambah kataraknya tetap gitu. Karena kan tadi ketika kita aja nggak punya gula sama tensi, memang di usia 40 ke atas itu akan mulai muncul katarak sedikit-sedikit tipis-tipis. Nanti biasanya kalau yang banyak operasi itu di usia 60-70 karena udah putih semua matanya gitu. Nah, Bapak tadi dikasih tetes kan ya? Nah, itu tetesnya tuh bisa untuk matanya itu supaya lebih lembab, sama dia memang bisa menghambat progresnya gitu. Karena kan mata yang kering juga berpengaruh ya jadinya kayak gitu. Kering terus mudah iritasi itu kan juga bisa menyebabkan iritasi kayak gitu. Nah, makanya dikasih tetes mata. Tapi kalau tetes mata itu bisa nyembuhin katarak nggak? Nggak bisa. Bisanya dia hanya memperlambat progresnya supaya nggak semakin cepat, tapi tetap ujungnya nanti biasanya sih banyak yang operasi Pak. Operasi katarak itu Bapak pernah tahu nggak kayak gimana? Belum ya. Jadi kalau kita operasi katarak itu sebenarnya operasinya itu nggak kayak kalau kita tahu operasi dibius total terus tidur berjam-jam di ruang operasi gitu enggak. Jadi kita tetap ke ruang operasi, tapi nanti yang dibius cuma matanya aja. Dan itu nggak langsung dua-duanya, misalnya mata kanan dulu, terus nanti beberapa bulan kemudian baru mata kiri kayak gitu Pak. Nah itu nanti kita cuma tiduran aja, prosesnya tuh paling 15 menit sampai 30 menit lah lambat-lambatnya satu mata itu, dan itu dibius matanya. Jadi kita sadar prosesnya gimana, dokter yang ngomong apa kita dengar, apa yang dilakuin itu dengan mata yang sebelah kita bisa tahu, lihat dari atas nih, oh lagi diginiin gitu, itu tahu gitu. Jadi setelah operasi langsung bisa kegiatan normal karena cuma ditutup aja matanya. Tapi emang nanti ada kontrol rutin setiap minggu sampai setiap bulan karena nanti harus ada tetes mata yang terus dipakai, sama juga nanti harus dikontrol. Cuma nanti biasanya setelah ganti lensa, itu kan lensa diganti ya Pak. Setelah lensanya diganti pada seneng karena jelas lagi ngelihatnya gitu. Terus ada yang nanya juga, itu kan lensanya lensa buatan, apakah nggak apa-apa Dok? Gitu. Nggak apa-apa, itu lensanya bagus. Lensa buatannya bagus, yang dari BPJS itu sudah bagus, sudah cukup untuk mengganti lensa yang udah keruh. Jadi nanti ngelihatnya langsung kelihatan lagi, langsung jelas lagi. Gitu. Tapi memang saya ngerti biasanya pada takut kalau dengar operasi ya, pada takut gitu. Tapi kalau mau diceritakan prosesnya seperti itu, nggak lama, terus kegiatan langsung bisa, cuma nanti matanya ditutup sebelah dulu sih. Itu aja Pak. Batas umur enggak, kalau misalnya mau operasi gitu nggak ada batas umurnya Pak. Pokoknya kalau Bapak berani sama siap ya monggo. Nanti paling antri aja di rumah sakit, kan biasanya banyak juga yang mau. Yang antri banyak loh Pak. Biasanya tuh ada antriannya seminggu tuh, misalnya seminggu misalnya 2-3 kali operasi, terus nanti sekali operasi misalnya 10 orang, itu antri. Karena kalau mungkin yang udah dengar cerita yang udah operasi, mereka senang karena penglihatannya jelas lagi. Itu Pak, ada lagi? Ampun, aja ya. Mungkin ibu-ibu iklannya lihat di mana? Facebook. Oh. Sebenarnya tergantung Bu. Kalau tadi prosesnya katarak itu nggak bisa sembuh dengan vitamin, harus operasi, terutama bola matanya tadi. Kan tadi saya bilang kalau orang glaukoma itu matanya keras kayak tulang pipi, bisa keturunan. Biasanya kalau ada keturunan glaukoma itu nanti kita lebih mudah kena glaukoma juga gitu. Walaupun kita nggak tensi tinggi pun bisa. Biasanya dari kecil juga matanya tekanannya udah tinggi gitu. Kalau misalnya glaukoma bisa dengan obat itu bisa Bu. Masih bisa dalam kondisi tertentu ya, glaukoma kan banyak macam nih. Ada yang masih bisa dengan obat gitu. Tapi kalau vitamin mungkin untuk menjaga penglihatan yang masih bagus itu bisa. Mempertahankan bisa, tapi kalau nyembuhin penyakit ya. Kalau dia tuh biasanya kalau ngelihat kayak kalau pagi-pagi berkabut, nah itu ibu kalau ngelihat kayak gitu. Biasanya awalnya gitu. Nanti lama-lama makin putih, jadi makin gak jelas. Gitu. Ya gimana? Oh iya.
Nggak tahu. Tapi sampai sekarang itu nggak sakit, tapi kadang-kadang keras ganjel. Saya tes itu nanti sembuh, nanti saya mengkonsumsi apa Jadi sembuh nggak gitu ya? nggak sembuh. Kalau berair aja bisa jadi karena kering bisa. Kalau berair aja mungkin bisa kering, tapi kalau memang nyeri terus mungkin mengganggu nyerocos gitu ya, berobat aja nanti kita lihat. Oh iya, berobat aja kalau emang nggak nyaman ya, terutama sampai nyerocos gitu, berobat aja. Nah ibu yang tadi kalau untuk pakai sendositrol itu untuk melembabkan aja, lebih ke melembabkan aja karena kan kering ya, matanya kayak gerenjel kan. Nah mata gerenjel itu tanda mata kering gitu. Jadi obat itu buat supaya matanya lebih lembab. Iya, memang itu kan ada antibiotiknya Bu. Sendositrol itu dia tetes mata dengan antibiotik. Jadi supaya ngilangin gerenjelnya sama jaga kelembapan. Tapi kalau memang mau dihilangkan, memang itu harus diambil. Nah, itu tipis kok, selaputnya tipis banget kan. Tapi kalau nggak diambil, tambah lama tambah maju bisa Bu. Ya jangan tambah maju. Pakai kacamata aja Bu kemana-mana ya kan. Ya. Matanya keringnya biasanya kalau ngapain? Agak kering ya. Dia pakai tes mata. Masih fresh ya, tapi kering aja gitu ya. Selain tetesnya rutin dipakai, itu biasanya tetes berapa kali sehari? Pas lagi kering selalu pakai ya? Oh ya nggak apa-apa, itu kan memang boleh dipakai terus. Nah cara lainnya ibu pakai kacamata aja. Kalau pakai kacamata kan nanti paparan sinar mataharinya berkurang kan, terpantul sama kacamata. Terus kayak kena udara gini kan, dia kena kacamata dulu, jadi nggak langsung kena mata ibu. Gitu. Jadi nanti bisa berkurang keringnya. Kalau kayak gini kan air anginnya langsung kena mata ibu nih. Jadinya nanti dia bakalan kering kan. Tapi kalau ibu pakai kacamata nanti itu agak berkurang gitu. Kalau emang ibu ngelihat jauhnya masih rasa jelas, pakai kacamata biasa aja. Masih jelas ya? Oh, oke, mantap. Kacamata kosong aja Bu, kacamata gaya gitu. Kan keren kalau iya, kacamata gaya, kacamata kan keren kalau ibu senang sambil pakai kacamata. Iya, kacamata kan ada ujungnya sini tau pasti nyeri ya. Kadang ya, makanya kalau pas lagi gatal dilepas aja Bu. Atau ibu cari yang biasanya tuh ibu pakai ujungnya karet apa plastik. Nah coba kan yang karet. Biasanya kalau kacamata zaman dulu kan di sininya karet Bu. Itu lebih nggak bikin sakit biasanya. Kalau plastik kan dia neken ya. Kalau karet kan lebih lembut. Biasanya nanti nggak sakit sih gitu. Iya nggak apa-apa. Tambahannya pakai kacamata aja. Ya sama-sama itu. Tensinya rutinnya berapa? Rutinnya emang segitu ya. Ya tapi ada kan dari pertama ke kalau emang ibu ngerasa nggak ganggu, diperiksain aja. Iya. Titik-titik itu ya. Bisa jadi nanti kita kasih vitamin dulu. Bisa jadi itu nanti dari sarafnya juga. Kan memang ada hubungannya ke saraf itu ya, saraf mata juga bisa juga. Bisa jadi kita kasih vitamin dulu. Kalau dengan vitamin kita membaik ya udah. Tapi kalau enggak ya nanti kita bisa konsultasi kalau lebih lanjut. Ibu pas kesaturnya di mana? Terus kan jangan kita ada terus setiap hari. Kalau nggak mau ngajar ya kita aja. Kalau dengan vitamin B cukup vitamin aja, tapi kalau enggak nanti kita pikirin lebih lanjut. Lagi
Oke, kalau gitu saya tutup.